Semoga saya berharap, berdoa supaya kita benar-benar bersiap untuk dipisahkan dari dunia ini, untuk dibawa ke satu arah yang berbeda, yaitu arah kehidupan. Karena di dalam dunia ini, konsep penyiksaan dan konsep mematikan, membantai manusia itu sangat-sangat begitu besar. Cuman hanya dipoles, dan manusia itu tidak sadar. Seperti contoh yang saya berikan tadi, Freeport di Papua, 724 juta ton emas yang sudah dikorek, diambil dari Papua. Yang sangat menyedihkan kalau saya perhatikan, jangankan rakyat Papua mau pakai emas, mau pakai baju pun sebagian dari mereka belum bisa. Mereka cuma bisa pakai koteka. Karena apa? Karena kejamnya dunia ini. Ya, padahal sebetulnya Tuhan menghadirkan itu untuk apa? Untuk dinikmati oleh setiap manusia. Begitu masuk di dalam dunia, ya itulah konsep pasar. Konsep pasar jual beli. Pokoknya siapa yang untung, semua manusia mau cari untung. Mereka berlomba-lomba untuk saling menyiksa, saling menekan antara satu dengan yang lain. Nah, baik, kita akan masuk di dalam pembahasan akhir zaman. Ya, pembahasan akhir zaman yang kami sampaikan ini agak berbeda, dan kami berharap Bapak Ibu umat Tuhan bisa mengambil pulpen ataupun buku untuk dicatat, atau juga lebih bagus kalau ada Alkitab supaya benar-benar bisa jelas dengan apa yang kami sampaikan. Karena bicara tentang akhir zaman ini harus benar-benar diterjemahkan oleh Roh Kudus, diwahyukan oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak diwahyukan oleh Roh Kudus, maka akan membingungkan, bahkan akan menyesatkan dan membahayakan begitu banyak umat Tuhan. Ya. Bicara tentang akhir zaman, ya, yang kita sering dengar antara lain itu bicara tentang waktu, ya. Bicara akhir zaman juga kita sering dengar bicara tentang pengangkatan, ya. Gereja Tuhan seringkali dihebohkan dengan pengangkatan. Bahkan ada simulasi sudah difilmkan, tiba-tiba orang diangkat, 1 juta rakyat Amerika hilang karena apa? Karena isu pengangkatan sudah hampir tiba. Nah, kita akan bedah, kita akan kupas benar-benar sesuai dengan kebenaran firman, supaya tidak ada yang membingungkan, tidak ada yang disesatkan, ya. Karena saya perhatikan memang ada satu sama lain tidak saling ketemu. Nah, bicara tentang akhir zaman itu juga bicara tentang antikris, ya. Nah, bicara tentang akhir zaman juga tidak pernah bisa dipisahkan dengan bicara tentang angka 666 atau triple 6. Bahkan begitu banyak gereja yang coba memperhatikan di mana muncul angka 666. Sampai plat mobil, plat motor, plat ini pun juga kalau ada 666, mereka mulai ketakutan. Ya, mereka pasti berkata itu antikris. Nah, kita akan bahas, kita akan korek sejelas-jelasnya tentang hal itu. Nah, bicara tentang akhir zaman juga bicara tentang chip, ya, atau sejenis metal yang dipasang, dimasukkan di dalam dahi atau di dalam tangan. Itu menurut pembahasan-pembahasan yang selama ini kita suka dengar. Tetapi sebetulnya menurut kata Alkitab itu seperti apa, ya. Karena itu semuanya, sekali lagi saya ulangi, harus diterjemahkan oleh Roh Kudus. Karena yang bisa mengerti firman Tuhan itu hanya Roh Kudus. Itu pikiran Allah yang dituangkan lewat manusia. Bagaimana mungkin manusia itu bisa menjangkau pikiran Allah yang begitu besar, yang begitu sempurna itu hanya dengan kekuatan akal atau kemampuan menganalisa secara pikiran manusia. Itu pasti tidak akan ketemu kebenarannya. Nah, kalau Roh Kudus itu dia mengerti apa yang ada di dalam pikiran Allah, apa yang ada di dalam hati Bapa. Nah, dialah yang bisa mewahyukan dengan benar, karena firman Allah adalah kebenaran. Nah,
Kita juga sering mendengar bicara tentang akhir zaman itu, juga kita sering mendengar siapa antikris itu. Bahkan ada beberapa sudah memunculkan duga-dugaan, ya. Saya dari tahun 80-an sudah pernah dengar selentingan, diduga, dicurigai, jangan-jangan Romo, jangan-jangan Paus gitu loh. Itu jangan-jangan dia antikris. Waduh, kasihan banget gitu loh. Ini kita tidak boleh menerjemahkan itu cuman hanya dengan pikiran-pikiran kita yang begitu terbatas, ya. Memang betul kita ingin tahu tentang siapa antikris itu. Bahkan belakangan ini saya juga beberapa kali dengar itu ada yang mencurigai Barack Obama. Jangan-jangan Barack Obama. Sungguh menyedihkan sekali. Kasihan gitu loh. Apa karena Barack Obama punya rambut keriting kayak Supermi sehingga dia harus dicurigai? Nggak seperti itu. Kebenaran firman Tuhan itu harus benar-benar jelas dan diwahyukan oleh Roh. Ya, apa karena kulitnya Obama itu kurang terang sehingga dia dicurigai sebagai antikris? Nggak seperti itu. Kita mari lihat kebenaran firman Tuhan itu dengan jelas, supaya jangan cuma hanya menduga-duga dan mencurigai, ya. Terus kedatangan Tuhan Yesus kapan? Itu juga bicara tentang akhir zaman. Kapan sih Tuhan Yesus itu datang? Dari tahun 80-an, dari tahun 85 saya bertobat, sudah beberapa kali saya dengar ada tokoh yang bernubuat bahwa Yesus sudah mau datang. Bahkan ada yang sudah siap-siap dengan berbagai macam cara bentuk ekspresi mereka lakukan. Tapi ternyata juga sampai saat ini belum datang, ya. Ada juga satu pendeta yang saya sering dengar suka bahas tentang akhir zaman, bilang, oh, kemungkinan besar di tahun 98 karena Israel mengalami tahun Yobel, 50 tahun kemerdekaan bangsa Israel. Tahun 98 sudah lewat, Yesus juga belum datang. Ya, mari kita bedah secara firman Tuhan. Mari kita bongkar, kita korek di dalam firman Tuhan supaya kita tidak tertipu dengan dunia ini, dan memang, ya, kita harus benar-benar jelas tentang hal ini. Ya, pembahasan yang satu dengan yang lainnya cukup membingungkan kalau saya perhatikan. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, ada yang menyesatkan, dan juga yang paling tragis, itu sangat berbahaya bagi umat Tuhan. Ya, dan juga saya melihat di dalam pembahasan tentang akhir zaman, ada banyak juga hamba Tuhan yang memilih untuk menghindari topik ini karena takut bersalah. Saya pikir ini masih lebih bijak gitu loh. Ya, daripada akhirnya nanti salah di dalam menerjemahkan kebenaran, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena perlu dipahami, ya, saya sebagai hamba Tuhan perlu mengingatkan bahwa apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita suarakan, lewat radio kah, lewat mimbar gereja kah, lewat khotbah dimanapun, semuanya itu ada pertanggungjawabannya loh. Jangan cuma kita pikir yang penting jemaat bisa dengar. Ya, hati-hati, tolong hati-hati. Semuanya ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Satu ketika kita akan berdiri di hadapan Raja yang sangat mulia itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah sampaikan. Nah, itu sebabnya saya melihat lebih bagus, cukup bijak kalau saya memperhatikan ada juga cukup banyak hamba Tuhan yang memilih untuk menghindari pembahasan tentang akhir zaman. Ya, puji Tuhan. Nah, kita masuk, ya, ke pembahasan yang lebih dalam. Bicara tentang akhir zaman, kita bicara tentang waktu dulu. Ya. Ditinjau dari waktu tahun 2013, saat ini kita sebetulnya sudah ada di mana? Ini kita perlu mengerti supaya kita jelas bicara tentang akhir zaman. Nah, untuk mempertajam pengenalan kita akan waktu, untuk memperjelas pembicaraan tentang waktu, mari kita lihat dulu satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Iya.
Jadi yang perlu kita perhatikan di hadapan Tuhan, 1000 tahun sama seperti 1 hari, dan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Nah, kita tidak bahas 1000 tahun sama seperti 1 hari. Yang kita bahas 1 hari sama seperti 1000 tahun. Karena dua-dua mempunyai penekanan, dua-dua mempunyai nilai yang sangat tajam di situ. Tetapi saya tidak mengorek yang 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tapi yang saya angkat sekarang ini adalah 1 hari sama seperti 1000 tahun. Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah, kita coba bandingkan dengan kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Iya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, kita perhatikan di sini, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah, pada waktu Tuhan mencipta, itu dari hari pertama, dilanjutkan hari kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-7 Tuhan berhenti, istirahat. Nah, ini adalah merupakan suatu pewahyuan yang jelas bagi gereja Tuhan, supaya kita memperhatikan, karena di 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Nah, ini adalah gambaran bahwa sebetulnya Allah berinteraksi dengan manusia selama menumpang di dalam dunia ini, itu 6000 tahun. Nah, hari ke-7 itu, atau tahun yang ke-7000 itu dipakai untuk beristirahat, atau untuk memberkati. Sama dengan kita sering dengar, atau mungkin kita pernah baca di dalam Wahyu, itu ada 1000 tahun pesta perkawinan anak domba. Nah, di situ benar-benar Tuhan ingin bersenang-senang memberkati apa yang sudah Dia kerjakan di dalam dunia ini selama 6000 tahun. Ya. Jadi 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau 6 hari itu berarti ada 6000 tahun. Nah, bagaimana dengan mungkin ada yang berkata, oh ada yang penemuan fosil yang sudah berjuta-juta tahun. Nah, itu urusannya fosil lah, kita nggak usah bahas itu. Ya. Orang kita juga baru lahir berapa tahun yang lalu. Yang penting kita lihat secara kebenaran aja, ya. Kebenaran bicara apa? Karena manusia ini kan cuma bisa menduga-duga. Para ahli pun juga begitu terbatas. Mereka cuma bisa menduga-duga jutaan tahun. Tetapi menurut kebenaran Alkitab yang kita pegang, Allah itu melakukan pekerjaan penciptaan itu di dalam 6 hari. Dan hari ke-7 Dia berhenti dengan apa? Dengan satu tujuan, Dia akan memberkati hari yang ke-7. Ya, nah kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Iya. Nah, Dia berhenti pada hari yang ke-7. Jadi Dia memberkati. Nah, itu sebabnya di hari yang ke-7, ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan dunia ini adalah gambaran dari proses penciptaan sampai dengan apa yang terjadi, itu semuanya korelasinya satu. Hubungannya itu sangat kuat. Sangat kuat, ya. Jadi kalau bicara di dalam kitab Kejadian, semuanya itu punya kaitan dengan di kitab Wahyu. Jadi bukan hanya tertulis begitu aja, itu ada hubungan yang jelas. Jadi 6000 tahun itu adalah masa di mana dunia ini punya aktivitas. Nah, tahun yang ke-1000 atau hari yang ke-7 itu adalah 1000 tahun pesta perkawinan anak domba. Nah, kita masuk ke pembahasan yang lebih luas. Apakah gereja akan diangkat lebih dahulu sebelum antikris itu datang? Apakah gereja akan diangkat dulu sebelum antikris itu muncul?
Nah, ini yang selama ini kita sering dengar seperti itu. Ya, bahwa pada zaman antikris, ya, ini gereja sudah disingkirkan. Nah, sebelum saya bahas tentang ini, saya perlu perjelas sedikit bahwa bagaimana bisa tahu bahwa dari zaman Adam sampai sekarang ini sudah ada 6.000 tahun. Nah, dengar baik-baik ya. Dari zaman Adam sampai ke zaman Abraham itu 2.000 tahun. Atau kalau kita lebih kenal di dalam bahasa teologianya itu disebut zaman Bapa. Ya. Karena di dalam kekristenan, di dalam kebenaran firman yang kita pegang, Allah itu Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Bapa Putra dan Roh Kudus itu dibagi menjadi tiga periode, ya. 2.000 tahun zaman Bapa, 2.000 tahun zaman Anak, dan 2.000 tahun zaman Roh Kudus. Ya, jadi zaman Bapa itu mulai dari Adam sampai ke Abraham. Kenapa disebut zaman Bapa? Karena di situ masih jarang bicara tentang anak. Ya, masih jarang juga bicara tentang Roh Kudus, lebih banyak bicara peran Bapa di situ. Jadi zaman antara Adam sampai ke Abraham itu ada 2.000 tahun, dan itu zaman Bapa. Nah, dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus lahir itu juga 2.000 tahun. 2.000 tahun. Ya. Dan kenapa dikatakan di situ zaman anak? Dari Abraham sampai ke Yesus itu disebut zaman anak, karena di situ lebih banyak bicara tentang anak atau kelahiran Yesus Kristus. Ya. Seperti kayak waktu Ishak dipersembahkan, dikorbankan, mau dipotong, mau disembelih, itu adalah lambang Yesus yang mau digantung di kayu salib. Itu loh. Itu cuman pada waktu itu karena nggak ada manusia yang bisa dibantai, makanya Allah menyuruh Abraham untuk membawa Ishak. Karena punya tujuan bahwa satu ketika nanti akan ada pengorbanan. Makanya Yesus itu disebut anak domba. Ini kita harus paham dengan jelas. Yesus itu disebut anak domba. Kenapa dia disebut anak domba? Karena dia mempunyai karakter yang sama. Domba itu adalah satu makhluk yang kalau mau dicincang dia tidak tahu melawan. Ya, dia tidak buka mulutnya, dia tidak berteriak-teriak, dia pasang. Dia dengan segenap hati mempersembahkan hidupnya untuk dikorbankan. Beda dengan sapi. Beda dengan kambing. Ya, saya lihat di televisi kemarin ada sapi yang ngamuk sampai orang harus masuk rumah sakit. Karena apa? Karena binatang ini dia bisa melawan kalau di ini. Makanya Yesus itu disebut anak domba. Jadi dari zaman Abraham itu, waktu Abraham mempersembahkan Ishak, itu korelasinya sudah jelas, ya. Itu berbicara tentang Yesus akan digantung di kayu salib, dibantai habis-habisan sebagai persembahan yang hidup, sebagai korban yang sempurna kepada Allah Bapa untuk menggantikan manusia. Jadi bukan binatang itu esensinya, tetapi Yesus Kristus itulah esensi daripada pengorbanan Abraham membawa Ishak ke Bukit Moria. Nah, jadi dari zaman Abraham sampai zaman Yesus Kristus itu 2.000 tahun, dan itu disebut zaman anak. Nah, setelah Yesus naik ke surga, ya, dari zaman Yesus sampai saat ini itu disebut zaman Roh Kudus. 2.000 tahun lagi ini. Jadi dari Yesus sampai sekarang ini 2.000 tahun lagi. Nah, itu disebut zaman Roh Kudus. Kenapa? Karena lebih banyak bicara tentang Roh Kudus di situ. Bukan berarti tidak ada bicara tentang anak. Ada bicara tentang anak, tapi lebih banyak bicara tentang karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Mulai dari Yesus ada di dalam rahim Maria itu karena Roh Kudus. Ya, waktu Yesus mulai bekerja, mulai melakukan pelayanan, mulai mendemonstrasikan kebesaran, dia melakukan semuanya dengan kuasa Roh Kudus. Waktu dia keluar dari air baptisan, itu Roh Kudus turun ke atas dia. Nah, ini bicara lebih banyak tentang Roh Kudus. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Jadi zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan masing-masing ada 2.000 tahun. Ya, sekarang sudah masuk ke tahun 2013. Nah, berarti kita sudah ada di penghujung dari akhir zaman, ya. Kita sudah berada di penghujung
dari hujungnya akhir zaman. Kita benar-benar sudah sangat ada di penghujung. Tetapi untuk pembahasan lebih jauh, nanti kita akan dengarkan minggu depan, karena kita waktu sangat terbatas.